Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 mengajak kamu untuk mengobrol bareng tentang pengaruh budaya asing terhadap nasionalisme. Westernisasi menurut pendapat Kuncharaningrat adalah upaya meniru gaya hidup orang barat secara berlebihan. Mulai dari gaya berpakaian, tingkah laku, budaya, dan lainnya. Korean Wave atau gelombang Korea membuat genre musik Korean Pop atau K-pop digemari oleh masyarakat Indonesia. Indonesia menjadi salah satu tambang emas industri K-pop Korea Selatan. Pemirsa, meningkatnya popularitas global Korean Wave melalui musik K-pop telah mendorong tersebarnya budaya Korea tidak hanya di Indonesia, tapi juga mancanegara. Ditambah lagi dengan maraknya budaya populer atau pop yang mulai datang di abad ke-20. Di mana budaya-budaya barat tersebut berkembang pesat melalui sejumlah media massa maupun arus informasi digital. Bahkan kini budaya pop Korea alias K-pop juga ikut mempengaruhi gaya hidup anak muda masa kini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Mampukah budaya Indonesia bersaing melawan dominasi budaya asing? Kita hidup di era globalisasi di mana budaya asing sangat mudah masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Tapi pertanyaannya, apakah budaya asing itu menurunkan nasionalisme kita? Yuk kita bahas bareng-bareng. Menurut Anda, apa tantangan kebangsaan paling nyata yang kita hadapi saat ini? Oke, cuplikan video tadi menggambarkan kepada kita bahwasanya arus globalisasi ini mendukung persebaran budaya luar ke Indonesia maupun Indonesia keluar. Artinya apa? Di era persaingan global yang menantang dan penuh dinamika ini, persaingan tidak dapat dihindari. Perubahan terjadi begitu cepat. Jika kita minim literasi dan tidak punya prinsip idealisme terbuka, maka kita tidak akan menjadi bangsa yang berkembang. Pengaruh dan arus budaya dari luar bisa kita jadikan referensi untuk berkarya. Budaya K-pop, Hollywood, itu hanyalah salah satu cerminan bahwa persaingan global tidak dapat dihindari. Maka yang harus menjadi fokus, bagaimana caranya budaya kita yang dikenal di luar. Kalau budaya K-pop dan Hollywood bisa masuk ke Indonesia, berarti kita juga bisa membuat kesenian Indonesia, ludruk, wayang kulit, reog, dipelajari oleh orang Korea dan Amerika. Maka yang paling penting adalah di zaman yang di era globalisasi ini, kemampuan rakyat Indonesia untuk memfilter segala bentuk pengaruh dari luar ke dalam itu sangat dibutuhkan. Artinya apa? Jangan membatasi era globalisasi, tapi perkuatlah kesadaran nasionalisme kita. Tidak ada yang salah sama sekali dengan era globalisasi ini, tapi jadikan itu sebagai sebuah referensi dan kekuatan untuk kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat. Menurut saya, pengaruh budaya asing seperti K-pop dan Hollywood akan menjadi sebuah ancaman bagi identitas budaya lokal. Hasil karya anak bangsa seperti film dan musik akan kehilangan peminatnya karena didominasi oleh karya-karya yang lain dari negara lain. Masuknya budaya asing pun secara langsung akan mempengaruhi gaya hidup seseorang yang berkiblat kepada budaya asing tersebut. Bagaimana peran media sosial dalam memperkuat atau justru memecah kebangsaan? Menurut saya justru memperkuat jika menggunakannya dengan tepat dan benar. Dengan bantuan media sosial, kita dapat yang pertama tuh meningkatkan rasa cinta tanah air melalui konten kreatif. Banyak kok konten-konten kreator saat ini yang memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan budaya lokal seperti tari daerah, kuliner tradisional, pakaian adat maupun sejarah. Terus media sosial ini juga bisa menyebarkan nilai persatuan dan toleransi dengan mudah dan cepat yang pastinya. Lalu dengan bantuan media sosial ini kita dapat memperkenalkan budaya lokal kita ke dunia. Contohnya belakangan ini viral tuh kan yang pacu jalur. Secara nggak langsung pengenalan ini dapat meningkatkan rasa kebanggaan kita terhadap budaya lokal. Yang keempat itu budaya luar justru mendorong semangat berinovasi bagi bangsa. Melalui media sosial, kita cepat mendapatkan informasi untuk melihat keunggulan negara lain. Dengan adanya informasi tersebut, kita malah terinspirasi untuk membangun bangsa sendiri, agar kita tak tertinggal. Terus yang terakhir, saya bisa
sebutkan itu, kita bisa dapat mempererat solidaritas sosial dan nasional. Media sosial secara langsung membantu kita untuk mempererat solidaritas, terutama pada momen-momen seperti ada kabar duka, yaitu misalnya bencana alam, atau prestasi di kancah internasional. Dengan adanya media sosial, informasi tersebut cepat tersebar, sehingga kita pun bisa dapat merasakan duka maupun kebanggaan secara bersama-sama, menumbuhkan rasa empati dan persatuan sebagai bangsa. Dari banyaknya sisi positif penggunaan media sosial, ternyata terdapat pula sisi negatifnya, yaitu dapat memecah belah bangsa dengan propaganda dan hoax yang sangat mudah tersebar. Dan kelompok-kelompok tertentu ini akan memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang ada di Indonesia yang bergantung pada ponsel pintar dan koneksi internet dengan memberikan informasi yang tentu saja harus diketahui kebenarannya. Dan tidak hanya itu, media sosial juga ternyata memiliki efek yang buruk bagi anak-anak dan remaja, terutama mereka yang sering menggunakan media sosial tanpa pengawasan dari orang tua. Nah, banyaknya ditemukan konten-konten negatif dan radikal ini dapat dengan mudah diakses sehingga remaja dapat terpapar hal-hal negatif dari media sosial yang tentunya akan berpengaruh dengan tumbuh kembang dan bagaimana cara mereka untuk bersosialisasi. Apakah nasionalisme masih relevan di tengah era globalisasi? Oke, ini terkait pertanyaan apakah nasionalisme masih relevan di tengah era globalisasi ya? Jawabannya kalau menurut saya masih sangat-sangat relevan. Kenapa? Di era globalisasi ini kita nggak bisa membendung, tidak bisa mengendalikan arus budaya dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia. Semuanya bisa masuk. Entah itu budaya yang sejalan dengan filosofis budaya Indonesia yang ada di ketimuran itu, yang mengedepankan sopan santun dan adat istiadat, maupun budaya-budaya yang tidak sejalan dengan filosofis tersebut. Kita ambil contoh saja, sepertinya sudah sangat hal yang lumrah ketika wanita merokok dan mabuk pada zaman sekarang ini. Kita tarik mundur kembali di saat awal-awal Indonesia merdeka. Mungkin itu adalah hal yang sangat-sangat tabu ketika wanita melakukan pekerjaan yang seperti pria, merokok, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang maskulin. Mungkin pada zaman itu bukan merupakan hal yang lumrah. Termasuk juga budaya-budaya memakai pakaian mini. Sekarang sepertinya sudah merupakan hal yang lumrah. Itu adalah tanda bahwa globalisasi itu tidak bisa kita kendalikan. Arus dari luar ke dalam Indonesia itu sangat terbuka. Tidak ada yang bisa mengendalikan itu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Nasionalisme itulah yang merupakan benteng kita. Nasionalisme itulah yang akan menjadi filter untuk kita mengendalikan mana yang bisa kita ambil dan kita sadur ke dalam negeri untuk kita aplikasikan di dalam negeri, dan mana yang tidak. Nasionalisme ini akan membentuk kesadaran warga Indonesia tentang pentingnya memilah dan memilih, memfilter budaya dari era globalisasi yang tidak bisa kita kendalikan ini masuk ke dalam Indonesia. Nasionalisme akan mendorong masyarakat untuk aktif menjaga tanah air, untuk aktif menjaga kultur, untuk aktif menjaga budaya, untuk bisa mencapai kesejahteraan umum yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia di dalam dan dituangkan dalam UUD 1945. Maka dari itu, nasionalisme ini sangat penting dan sangat relevan di era globalisasi, karena jika kita tidak menyandingkan nasionalisme dengan era globalisasi, maka kita yang terjadi adalah yang seperti saat ini terjadi. Semua budaya Eropa yang diserap sama anak muda kita itu adalah budaya-budaya yang tidak sejalan dengan filosofis bangsa Indonesia. Di era globalisasi, terlalu mengagunkan nasionalisme bisa menjadi penghambat keterbukaan, toleransi, dan kerjasama internasional. Dunia kini terhubung secara digital, ekonomi, dan budaya. Generasi muda tidak hanya merasa sebagai warga negara, tapi juga sebagai warga dunia yang peduli pada isu kemanusiaan lintas batas seperti perubahan iklim dan krisis pengungsi. Misalnya, partisipasi anak muda Indonesia dalam gerakan global
sosial seperti Fridays for Future atau isu iklim, atau kampanye mengenai kesadaran merawat lingkungan menunjukkan bahwa kesadaran global bisa lebih relevan daripada sekedar kebanggaan nasional. Terlalu fokus pada nasionalisme bisa memicu sikap proteksionis dan bahkan intoleran terhadap budaya atau pendatang asing. Yang perlu ditekankan adalah nasionalisme terbuka yang tidak menolak globalisasi, tapi justru merangkulnya untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana anak muda bisa membela negara tanpa harus mengangkat senjata? Pertanyaan menarik ya. Di era modern ini membela negara nggak harus melulu tentang bertempur di medan perang. Justru ancaman terhadap negara ini sering muncul dalam bentuk non-militer, seperti disinformasi, intoleransi, korupsi, ataupun krisis lingkungan. Anak muda itu, ya seperti saya ini ya, itu bisa membela negara melalui kontribusi positif di berbagai bidang. Misalnya itu sebagai relawan pendidikan daerah 3T, mengembangkan aplikasi untuk membantu UMKM, atau aktif menyuarakan toleransi di media sosial. Terus contoh nyata lainnya itu gerakan digital literasi ya, yang ini banyak yang digerakkan oleh komunitas mahasiswa untuk memerangi hoaks dan radikalisme, khususnya radikalisme daring ya. Semua ini menunjukkan bahwa bela negara bisa dilakukan dengan kecerdasan, kepedulian sosial, dan etika dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dengan senjata di tangan. Jadi nasionalisme zaman kini itu adalah tentang berdaya saing, berintegritas, dan ikut serta membangun bangsa dari posisi masing-masing. Meski kontribusi sipil anak muda penting, membela negara tetap membutuhkan kesiapan fisik dan mental menghadapi ancaman nyata, termasuk konflik bersenjata atau serangan teroris. Sejarah telah membuktikan bahwa ketika negara dalam keadaan darurat, kekuatan militer dan pertahanan sipil adalah benteng terakhir kedaulatan. Oleh karena itu, anak muda tetap perlu dibekali dengan wawasan kebangsaan, kedisiplinan, serta pelatihan bela negara agar tidak hanya idealis tetapi juga siap secara mental. Contoh konkretnya adalah dengan mengikuti komponen cadangan atau pendidikan bela negara yang bertujuan mencetak warga sipil yang siap dikerahkan saat dibutuhkan. Negara tidak boleh hanya bergantung pada intelektualisme. Dalam situasi ekstrim, loyalitas tanpa kesiapan bertahan bisa berakibat fatal. Maka bela negara harus tetap mencakup kesiapan fisik untuk menjaga kedaulatan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Seperti apa bentuk bela negara yang relevan hari ini bagi ASN, guru, pelajar, atau profesional? Bela negara saat ini tidak terbatas pada bidang militer, tetapi justru semakin relevan dilakukan oleh siapa saja sesuai peran dan profesinya. ASN dapat membela negara dengan bekerja jujur, melayani masyarakat tanpa diskriminasi, serta menolak gratifikasi dan korupsi. Guru bisa membela negara dengan mendidik generasi muda agar cinta tanah air, toleran, dan berpikir kritis. Pelajar dapat menunjukkan bela negara dengan berprestasi, menjaga etika di sekolah, dan aktif dalam kegiatan sosial. Sementara para profesional dapat mengembangkan inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan berkontribusi pada ekonomi nasional. Di tengah tantangan global seperti disinformasi, konflik sosial, dan krisis moral, bela negara hari ini berarti menjaga integritas, memperkuat persatuan, dan membangun bangsa lewat aksi nyata, tanpa harus mengangkat senjata. Ini adalah bentuk bela negara yang kontekstual dan strategis di masa damai. Banyak sekali yang mengira bahwa menjadi seorang ASN, guru, atau pelajar yang menjalankan tugasnya dengan baik, itu sudah termasuk bela negara atau sudah cukup sebagai bela negara. Tetapi, benarkah hanya sesederhana itu? Bela negara itu bukan cuma soal kerja rutin. Ia menuntut kesiapan mental, fisik, dan keberanian untuk berkorban. Seorang ASN ini bisa disiplin setiap hari, tetapi belum tentu siap saat negara butuh relawan di masa krisis. Bela negara ini berarti kita melampaui kenyamanan, siap terlibat dalam pelatihan, tugas di daerah rawan, atau bahkan turun langsung saat terjadi bencana.
Tanpa semangat pengorbanan, kontribusi, kita hanya jadi rutinitas, bukan pengabdian. Karena sejatinya bela negara bukan hanya soal hadir, tapi soal keberanian dan bertindak saat bangsa memanggil. Wah, seru banget ya diskusi kita hari ini. Tadi kita udah bahas tentang nasionalisme dan juga kebangsaan di era global. Kita jadi tahu bahwa nasionalisme itu bukan cuma simbol, tapi aksi kita dari cara kita pakai media sosial sampai bangga pakai budaya sendiri di tengah gempuran budaya asing. Yang penting jangan sampai kehilangan jati diri. Budaya asing boleh masuk, tapi budaya kita juga harus bisa dikenal di dunia. Jangan cuma jadi penonton budaya asing, tapi jadi pelaku perubahan di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih buat semua yang udah dengerin dan ikut diskusi hari ini. Semangat terus jadi generasi yang keren, kreatif, dan nasionalis di hati. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Dadah!